apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja. Hari ini udah hari Minggu, saatnya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku ajak kalian untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu, Tidak dengan Tangan yang Hampa. Tidak dengan tangannya hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangannya hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat agar firman-Mu bisa menjadi pertolongan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah. Shalom adik-adik, sebelum kalian mendengarkan sharing firman Tuhan, kakak pengen kasih pengumuman nih. Apa yang kira-kira? Sekarang RN Kids akan melakukan lomba. Apalagi kalau bukan lomba 17 Agustus. Pandemi ini tidak akan membuat kita tidak membuat lomba. Oke, adik-adik. Jadi apa nih kak lombanya nih? Aku nggak tahu. Jadi lombanya adalah lomba menggambar dan mewarnai bertemakan kemerdekaan. Nah, kakak mau kasih tahu syarat khususnya yaitu adalah untuk adik-adik yang sekarang ini kelas 6 SD ke bawah. Jadi bulan TK, bulan kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke? Nah, setelah kalian menggambar dan mewarnai, jangan lupa untuk foto dan foto juga kalian gambar kalian juga ya adik-adik. Dan setelah kalian foto, jangan lupa kirim ke WA di bawah ini. Dan untuk mungkin kalian infonya masih belum jelas, kalian juga boleh WA ini tanya ke kakak, oke? Nah, kakak tunggu ya foto apa gambar-gambarnya. Dan yang jelas adik-adik akan ada hadiah menarik untuk kalian yang menang lombanya loh. Bye-bye, see you. Sebelum firman Tuhan nih, Ya. seperti biasa kita baca satu ayat dulu ya. Ayat hari ini kita ambil dari Matius 18 ayat 19.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang surga. Waduh, Wah. luar biasa ya. Yap, Oke. akan dikabulkan, Coach. Betul. Ya. Sekarang kita akan ada cerita. Dengarkan ya. Cerita, adik-adik masih ingat nggak tentang Coach cerita di hari Pantekosta, di mana murid-murid Yesus termasuk Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus. Yuk kita dengerin ceritanya. Mari. Di hari Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, termasuk Petrus dan Yohanes. Sejak itu, Petrus dan Yohanes menjadi berani berbicara tentang kabar baik dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus juga diberikan karunia mukjizat untuk menyembuhkan. Ada yang sakit lumpuh, didoakan Petrus menjadi sembuh dan bisa berjalan. Kemudian Petrus pun tidak henti-hentinya bercerita tentang kabar baik, sehingga kira-kira 5.000 orang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal, dan orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena mereka memberitakan kabar baik dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saat itu juga Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul mengadakan sidang untuk mencari kesalahan Petrus dan Yohanes. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Hai, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu menyembuhkan?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Ketahuilah bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati dan juga orang sakit disembuhkan." Mereka menjadi semakin marah dan mengancam serta melarang Petrus dan Yohanes untuk tidak berbicara atau mengajar lagi dengan siapapun dalam nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Kemudian Petrus dibebaskan karena orang banyak melihat mukjizat kesembuhan dan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sesudah Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara, pergilah mereka kepada teman-teman mereka untuk berkumpul dan berdoa bersama, agar mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa berkumpul bersama keluarga untuk berdoa bersama. Kan masih di rumah aja Iya, kan? masih di rumah aja kan. Jadi mami, papi, kakak, adik, oma, opa juga masih di rumah aja kan. Iya, Iya, ajak ajak. mereka semua Betul. berkumpul dan Berdoa berdoa bersama. bersama. Pasti adik-adik bisa merasakan perasaan yang berbeda deh. Pengalaman yang berbeda juga ya. Iya. Coba sekarang Coach Dedi akan tunjukkan apa yang terjadi bila kita berdoa bersama-sama. Wah, bisa ya, Coach? Coba, Coach. Ya, minggu-minggu lalu kan kita udah ngajarin ke adik-adik kan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam adik-adik menolong adik-adik untuk berdoa di mana saja, kapan saja, bahkan di saat hati kita lagi sedih dan tidak bisa berdoa. Iya, jadi Roh Kudus yang hidup di dalam kita itu
bisa berdoa sendiri dan mendengarkan doa adik-adik dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga walaupun kita sedang takut. Dan minggu lalu adik-adik juga sudah belajar berdoa untuk orang lain dengan menggunakan 5 jari. Nah, hari ini Coach juga ingin agar adik-adik memiliki pengalaman doa bersama-sama dengan keluarga atau bisa juga berdoa dengan teman-teman. Nah, ya. Ini piring. Ya, ini piring tempat perumpamaan ya. Terus, Seperti mungkin rumah Iya, tempat rumah. kita berdoa, tempat kita ataupun berdoa. di gereja, ataupun di Ya, sekolah, betul. dimanapun tempat berkumpul ya. Ya. Nah, kita berkumpulnya dengan siapa aja nih, Coach? Ya. Nah, ini ada coklat ya, Ya. melambangkan kita. Kita berkumpul dengan siapa? Ini Ada kita. adik-adik. Adik-adik, oke. Ada Coach, Terus, oke. ada Mami, Mami. ada Papi, Papi. ada Koko, Koko. ada Cece, Cik. ada Dede, Dede. ada Meme, Hmm. ada Om, Hmm. ada Tante, Hmm. ada Oma, ada Opa. Wow, udah rame nih, Oke, Coach. udah rame ya. Oke. Kita berkumpul untuk berdoa sama-sama ya. Kita lihat apa yang terjadi bila kita Berdoa bersama-sama. Ya, Nah, Roh Kudus Hmm. yang ada di dalam setiap kita itu menuntun kita untuk menyatukan doa-doa kita gitu. Oke. Sehingga masing-masing dari kita itu bisa berdoa masing-masing tapi tetap satu tujuan. Hmm. Nah, coba ya Roh Kudus menuntun kita. Menuntun kita di dalam doa kita. Kita kan ini perkumpulan kita nih. Ya. Tuh, sepertinya saat berdoa tidak terjadi apa-apa gitu. Seringkali Hmm. kita melihat doa kita tidak dijawab, tidak ada sesuatu Ya. seperti tanda-tanda nih. Ya. Apakah Tuhan jawab nih Betul. doa aku untuk Iya. dapetin komputer baru, untuk dapetin handphone Ya, baru? semua itu ada prosesnya ya. Iya, semua itu ada proses. Nah. Tapi kita bisa lihat di sini. Tuh. Nah, Roh Kudus Nah. yang menuntun kita Hmm. bisa membantu kita untuk mengeluarkan warna kita masing-masing. Luar biasa Jadi ya. sesuatu yang indah. Indah. Tuh, doa kita bisa bersatu. Hmm. Sehingga Tuhan bisa melihat setiap keindahan daripada Iya, kita betul, tuh, Pos. jika disatukan Mhm. jadi lebih colorful. Ya, lihat tuh, Pos. Lihat Bagus tuh. ya? Iya, bagus, Oh, bagus kan? ya adik-adik tuh. Nah, adik-adik bisa coba ini di rumah ya. Iya. Kalian bisa bikin video ini, bisa kasih contoh. Jadi bisa share juga untuk teman-temannya. Videonya bisa di-share juga ke coach. Bisa kirim Instagram, Facebook, ataupun ada yang punya nomor WhatsApp-nya coach boleh dikirim. Iya, boleh dikirim. Ya kan, biar bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jadi betul. teman-teman bisa mengetahui bahwa doa bersama itu indah di Indah. dalam Kristus. Wah, luar biasa kan ya Coach ya hari ini ya. Iya. Oke, mari kita baca satu ayat lagi ya. Di Matius 8 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Iya, sorry. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sekali lagi ya Coach. Ya, Sama-sama sekali ya. lagi. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa kan Tuhan kita Yesus Kristus. Betul. Dia selalu aja kasih solusi untuk ketidakmampuan Ya. kita. Dia kirim Roh Kudusnya untuk menuntun kita bisa berdoa bersama-sama juga. Betul. Gak harus sendirian. Nah, coach, Sekarang kita akan berdoa. berdoa. Doa penutup nih, coach. Bukan, kita akan doa satu poin ya. Coach mau doain ke siapa? Coach mau doain buat adik-adik di rumah. Oke. Sekolah online-nya berjalan dengan lancar. Ayo. Oke. Terus coach, Berdoa untuk pemerintah. pemerintah.
Habis itu, kita doa penutup. oh gitu. Iya, Oke. Ya, Kak Somi mulai dulu ya. Ya, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan tahu apa setiap kerinduan dari hati adik-adik kami, hati orang tua kami, dan hati kami juga. Tuhan yang memberikan penyelesaian apapun setiap kesusahan atau kebingungan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan berdoa juga untuk pemerintahan ya Tuhan. Engkau yang ikut turut campur tangan Tuhan dalam pemerintah untuk memberantas virus COVID ini ya Tuhan. Hikmat marifat-Mu ya Tuhan yang turun ya Tuhan kepada setiap orang-orang yang pemerintahan Tuhan agar bisa menemukan cara untuk menangani virus corona ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan berpisah Tuhan, Engkau yang pimpinnya Tuhan. Makasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik dalam KMM Streaming Jakarta City Blessing. Sampai jumpa. Bye.